Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Yuandini, NPM saya 2213100006. Saya dari kelas 1A Keuangan Perbankan D3. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar bisnis yang tugasnya itu adalah studi kasus perusahaan manajemen yang berhasil dan yang gagal. Yang saya akan presentasikan terlebih dahulu ada perusahaan yang berhasil ataupun bisnis yang berhasil. Yang pertama ada PT Telkom Indonesia. Perubahan manajemen PT Telkom Indonesia berhasil meningkat produktivitasnya. Perusahaannya sebesar 10% pada tahun 2013. Kualitas karyawan PT Telkom juga meningkat. Dapat dilihat juga pada tahun 2016 kemarin, kemajuan PT Telkom sangat terasa pada bidang informasi dan teknologi dengan pelayanannya yang mampu mencapai sebagian besar wilayah Indonesia dengan pelayanan yang meningkat setiap tahunnya. Selain itu, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemennya yang ada di PT Telkom Indonesia. Yang pertama ada perencanaan. Sistem perencanaan perusahaan dilaksanakan oleh jajaran karyawan di PT Telkom Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 74 Tahun 2006. Disusun untuk memberikan pedoman pada unit-unit kerja di Telkom, memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengendalian pada. Lalu ada fungsi pengarahan, menggabungkan Departemen Corporate Communication dan Departemen Corporate Affairs untuk memastikan proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Nah, perusahaan yang berhasil selanjutnya ada perusahaan Coca-Cola. Berdiri sejak beberapa dekade lalu, perusahaan penghasil minuman bersoda ini dinilai memiliki manajemen HR yang baik dan terstruktur. Perusahaan dengan jumlah karyawan mencapai 100 ini dinilai memiliki budaya kerja yang sangat kuat, di mana disiplin menjadi salah satu faktornya. Ada juga fungsi-fungsinya. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Coca-Cola menentukan tujuan atau visi organisasi dan strategi mencapainya, dilakukan dengan formal dan informal. Lalu dengan menetapkan tujuan dan target dan merumuskan strategi. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Semua anggota mendapatkan tugas sesuai dengan kemampuannya, meliputi pengalokasian sumber daya, merumuskan, menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur. Lalu ada pengarahan. PT Coca-Cola melaksanakan. Perusahaan manajemen berikutnya ada perusahaan Bluebird Group. Bluebird terus berinovasi pada tahun 2011. Bluebird menjadi perusahaan taksi pertama yang memberikan layanan mobile reservation melalui BlackBerry. Perusahaan ini menjadi pioner usaha taksi berargo pertama di Indonesia. Ada fungsi-fungsi manajemennya, yaitu perencanaan, menetapkan tujuan dan target, merumuskan strategi yang akan dipakai pada pelaksanaan kerja, menentukan sumber daya yang diperlukan, memonitor dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan, menyiapkan tenaga-tenaga konsultan yang profesional dan berkualitas. Fungsi selanjutnya ada pengorganisasian. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, menerapkan prosedur yang telah ditentukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan. Perusahaan yang berhasil keempat ada perusahaan Mayora Indah. Sekarang produk perusahaan Mayora Indah sudah menambah ke 90 negara dan memiliki kurang lebih 30.000 karyawan. Perusahaan Mayora Indah selalu memberikan inovasi produk
makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perusahaan ini juga berinovasi pada proses branding dan marketing. Nah, ada fungsi-fungsi manajemennya juga. Yang pertama, ada perencanaan. PT Mayura Indah telah menerapkan sistem manajemen ISO 22000 pada 2005 untuk menjaga mutu produk dan keamanan pangan sebagai salah satu standar food safety. Lalu ada fungsi pengorganisasian. Dengan menerbitkan suatu metode untuk melakukan riset atau analisis resiko terhadap bahaya yang disebabkan oleh makanan dalam proses penyediaannya. Dan perusahaan yang kelima ada Google. Dengan jumlah karyawan mencapai angka 72-53 orang, Google dinilai sebagai perusahaan dengan sistem terbaik. Memiliki perusahaan dengan banyak cabang di dunia, tak sedikit pun mengurangi kualitas manajemen HR di perusahaan yang berpusat di Mountain View, California, Amerika ini. Budaya kerja dan inovasi yang selalu dilakukan dalam tubuh manajemen jadi alasan buat perusahaan yang bergerak di dunia teknologi ini menempati posisi pertama. Ada fungsi-fungsi manajemennya juga di perusahaan Google ini. Yang pertama ada perencanaan. Memprioritaskan inovasi untuk bisa berkompetensi dengan perusahaan lain untuk meningkatkan daya saing pelaku bisnis di dunia internal. Lalu ada pengawasan. Apabila karyawan melakukan suatu kesalahan, maka manajer harus memberikan arahan agar karyawan tidak terulang melakukan kesalahannya lagi. Lalu ada pengarahan. Perusahaan menawarkan berbagai jenis tes tanpa biaya kepada karyawan Google. Nah, sekarang ada perusahaan bisnis manajemen yang gagal. Yang pertama ada Nokia. Seiring perkembangan zaman yang lebih banyak menggunakan internet dan data, Nokia malah berfokus pada pembaruan perangkat keras, alih-alih mencoba meningkatkan perangkat lunak mereka, sehingga dipastikan mulai bermunculan pesaing-pesaing yang mulai meningkatkan kualitas perangkat lunak yang jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Di sini dapat terlihat keengganan Nokia untuk berinovasi, menyebabkan produk yang mereka jual mulai terasa ketinggalan zaman. Nah, perusahaan yang gagal kedua ada perusahaan Yahoo. Nama besar yang sudah didapatkan oleh Yahoo membuat mereka meremehkan peluang untuk memasukkan mesin pencarian dan lebih memilih hanya berfokus pada menjadi perusahaan terbesar di bidang media, sehingga Yahoo melewatkan beberapa peluang penting yang seharusnya bisa memajukan perusahaan tersebut. Perusahaan yang gagal ketiga ada perusahaan BlackBerry. Desain BlackBerry yang terkenal dengan bentuk keyboard yang berupa QWERTY nyatanya tidak mau beradaptasi dengan perkembangan dunia teknologi yang mulai memilih desain layar sentuh untuk produk yang dikeluarkan. Hasilnya, BlackBerry kalah saing dan bisa saling dibilang terlambat saat akan mulai beradaptasi karena alih-alih meningkatkan kebutuhan pasar. Perusahaan yang keempat ada Blockbuster. Perusahaan rental video yang mencapai puncaknya pada tahun 2004 ini telah selamat dari perusahaan VHS ke DVD tetapi gagal untuk berinovasi menjadi pasar yang memungkinkan apalagi untuk streaming. Pada tahun 2010, Blockbuster mengalami kebangkrutan dan Netflix sekarang menjadi perusahaan yang bernilai 28 miliar dolar.
Nah, selain itu ada fungsi manajemennya juga. Yang pertama ada perencanaan, membangun value yang besar, tumbuh 300 kali lebih cepat daripada indeks saham NASDAQ selama 17 tahun. Lalu, perusahaan yang gagal terakhir ada perusahaan Polaroid. Pada 2001, karena booming fotografi digital, perusahaan tersebut akhirnya mengalami kebangkrutan. Pada pemimpin perusahaan terus percaya bahwa kertas cetak adalah apa yang diinginkan pelanggan. Mereka adalah orang-orang hebat yang gagal. Nah, ada fungsi manajemennya juga. Yang pertama ada perencanaan. Mengembangkan sebuah sistem film instan, Polavision memproduksi kamera digital dengan PDC 2000 pada tahun 1996. Dan fungsi pengorganisasian ada mendapatkan foto berwarna berkualitas tinggi dalam 1 menit. Menggabungkan operasi yang mengekspor bahan fotografi dan mendapatkan cetakan. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan tentang perusahaan bisnis yang berhasil dan juga perusahaan bisnis yang gagal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.